الحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا رب شرفا وكرما ومحابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepadanya, karena atas nikmat-nikmatnya lah sehingga kita mampu untuk datang melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Marilah kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dialah zat yang pantas untuk dipuji dan disanjung, ditaati, ditunduki dan diagungkan. Dialah zat yang berhak untuk disembah. Yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepadanya. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah sebenar-benarnya takwa. Di saat yang sama, kita pun wajib untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga, tak lupa mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in.
kaum muslimin sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menerima firman Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu dan juga seluruh manusia, orang-orang kafir musyrikin. Sampaikan kepada mereka dakwamu secara terang-terangan. Ketika ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bangkit berdiri dan berkhutbah di hadapan umatnya. Beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian, selamatkanlah diri-diri kalian. La ugni minkum, la ugni ankum minallahi syai'a, karena aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Aku tidak punya kuasa untuk menarik kalian dari neraka dan memasukkan ke dalam surga kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa membawa kalian dari dunia ini langsung menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu beliau sebut masing-masing kabilah dan nama-nama mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri-diri kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Ya Bani Abbas Ibni Abdul Muttalib, wahai Abbas dan keturunan-keturunannya Ibnu Abdul Muttalib, selamatkan diri-diri kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Ya Sofia ammata Rasulillah Ibni Abdul Muttalib, wahai Sofia, dia sebut bibinya, selamatkanlah dirimu, aku tidak akan bisa menyelamatkan dirimu dari api neraka di hari kiamat nanti. Baru dia panggil ya Fatimah, ya Fatimah binti Rasulillah, wahai Fatimah putri Rasul, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Fatimah, mintalah dari hartaku, terserah kalau kau minta harta dunia, aku bisa kasih, aku bisa serahkan apa yang jadi milikku. Tapi di hari kiamat aku tidak bisa menyelamatkan engkau wahai Fatimah. Hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak akan bisa selamat di hari kiamat nanti. Ketika kita semuanya datang sendiri-sendiri, bapak membawa dirinya sendiri, ibu membawa dirinya sendiri, suami istri bawa masing-masing diri mereka, anak, saudara, semua mereka datang kepada Allah dengan membawa diri mereka sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil masing-masing orang setiap kita di hadapannya. Maka kita tidak akan bisa diselamatkan oleh apa-apa dan siapapun kecuali kita datang dengan membawa syarat-syarat yang lengkap dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya suatu hari Utsman bin Affan bercerita, kata beliau, telah datang kepada saya saat itu Umar ibnul Khattab dan memberikan salam kepada saya. Tapi saya tidak dengar salam tersebut. Saya tidak menghiraukan karena memang saya tidak mendengar salam Umar bin Khattab kepada saya. Lalu Umar bin Khattab pergi menemui Abu Bakar dan lapor kepada Abu Bakar. Tatkala itu di khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar mengatakan kepada Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, ni Ali, saya salam ke Utsman, saya salam kepadanya tapi dia tidak menjawab salam saya. Maka Abu Bakar dan Umar pun bergegas menemui Utsman bin Affan. Ketika sampai di sana Utsman mengatakan bahwasanya mereka memberikan salam kepada saya dan saya jawab salam mereka. Abu Bakar bertanya kepada Utsman bin Affan, ya Utsman,
Umar tadi lapor kepada saya bahwa dia telah memberikan salam kepada engkau, dia lewat lalu dia beri salam kepada engkau dan engkau tidak menjawab salamnya. Maka Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya tidak mungkin, saya tidak mungkin melakukan itu ya Amirul Mukminin. Maka Abu Bakar bilang, wallah, demi Allah tadi Umar mengatakan demikian, dan Umar pun menegaskan, iya tadi saya beri salam kepada engkau dan engkau tidak menjawab salam saya. Abu Bakar kemudian bertanya lagi, betulkah itu Utsman? Betul, saya tidak mendengar salamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar pun mengatakan Utsman benar. Dia sudah mengatakan sampai bersumpah, berarti Utsman benar. Tapi Abu Bakar kembali bertanya, apa gerangan? Kenapa Utsman bin Affan kok tidak menjawab salam Umar ibnul Khattab tadi? Abu Bakar bertanya kepada Utsman, apa yang membuat engkau seperti itu? Ada apa ya Utsman? Maka Utsman mengatakan, demi Allah, Rasulullah ketika hidup bersama kita tidak pernah menanyakan dan belum pernah menanyakan apa sebab atau amalan apa yang bisa membuat kita masuk dan selamat di akhirat nanti. Kita tidak pernah bertanya kepada Rasulullah, kira-kira apa kunci keselamatan kita di akhirat kelak. Secara langsung kita tidak bertanya kepada beliau sampai beliau meninggal ya Amirul Mukminin. Maka Abu Bakar mengatakan, saya sudah bertanya kepada Rasulullah tentang sebab kita bisa selamat di hari kiamat. Maka kemudian Utsman mengatakan, itu yang saya tunggu dan engkau memang pantas. Engkau memang pantas orang yang pertama kali akan bertanya seperti itu. Lalu Abu Bakar bercerita bahwasanya suatu hari dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ma najatul amr atau ma najatu hadal amr. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuat kita bisa selamat nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah dan mengatakan, man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi, siapa yang bisa menerima kalimat yang pernah dulu saya tawarkan kepada Abu Talib pamanku, kalau dia menerima itu, dia ucapkan dan dia yakini lalu dia amalkan kalimat ini, maka dia pasti akan selamat. Kunci keselamatan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahkan tidak akan bisa seseorang selamat kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, pasti wajib baginya untuk masuk surga. Tapi bukan sembarang ucapan, bukan hanya sekedar ucapan di lisan, di bibir manusia saja yang membuat orang bisa selamat di akhirat, dia bisa masuk surga. Karena kalimat ini orang munafik pun mengatakan, orang munafik pun mengucapkan kalimat ini. Dulu orang-orang munafik hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kalimat itu, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah. Mereka ucapkan kalimat itu, mereka bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah bilang, mereka orang-orang munafik, persaksian mereka palsu, dusta. Mereka ucapkan cuma di bibir, hati mereka tidak mengakui dan tidak menyatakan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berhak disembah, dan bahwa Nabi adalah manusia yang wajib untuk ditaati, ditunduki. Kunci yang pertama untuk bisa selamat di hari kiamat adalah la ilaha illallah, dan Muhammad datang untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah.
Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang musyrikin, orang kafir, keluarga-keluarga beliau. Dia naik di atas bukit Safa dan memanggil mereka, mengatakan, menyebut nama-nama mereka dan kabilah-kabilah mereka. Mereka dipanggil oleh Rasulullah sambil mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Kalian akan selamat, bukan cuma di dunia, pasti di akhirat kalian akan selamat. La ilaha illallah syaratnya kalian akan selamat. Lalu kemudian ketika mendengar kalimat la ilaha illallah itu diucapkan sama Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab marah. Dia mengatakan, alihada jama'tana. Apakah karena tujuan ini engkau kumpulkan kami di sini? Cuma kalimat itu kamu kumpulkan kami di sini? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Dia justru membalikan dan mengatakan Muhammad yang celaka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Yang celaka itu Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, sungguh dia yang celaka. Dia dimasukkan ke dalam neraka yang apinya berkobar dan menyala-nyala, dia dan istrinya. Justru yang celaka mereka. Dia menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang Rasulullah yang celaka. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia, bukan menjamin harta mereka, bukan untuk mengkayakan manusia, bukan. Bukan menjadikan manusia kaya, berpangkat, berjabatan dari sisi duniawi, bukan itu. Rasulullah diutus untuk menjelaskan kepada umat bahwa manusia wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah, tidak berlindung melainkan hanya kepada Allah, tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, tidak minta rizki kecuali hanya kepada Allah, tidak minta kesembuhan kecuali hanya kepada Allah. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Karena dulu orang-orang kafir musyrikin, mereka minta pertolongan kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, minta rizki kepada selain Allah. Bahkan kalau kita bahas secara luas kebiasaan orang-orang musyrikin dahulu, mereka kalau datang di sebuah lembah berlindung dari penjaga lembah tersebut, mereka bilang, wahai penjaga lembah, lindungi saya dari bahaya. Ini perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Kalau minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan dalam Al-Quran, mereka kalau mau berobat mintanya ke patungnya yang dia buat, yang dia pahat sendiri. Dia mau minta rizki kepada patungnya yang dia buat. Ini adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diutus untuk menjelaskan bahwa ini adalah kesesatan dan kebatilan, harus ditinggalkan semuanya. Kalau mau berdoa sama Allah, minta perlindungan sama Allah, minta pertolongan sama Allah, minta rizki, kesembuhan, keturunan, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang mati dalam keadaan bertauhid, insya Allah wajib dia pasti masuk surga seperti yang dikatakan Rasulullah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, murni dari hatinya ucapan itu, tanpa paksaan, tanpa terpaksa, tanpa berasa berat, tanpa ada kemunafikan, maka dia pasti akan masuk surga. Bukan hanya sekedar ucapan, karena kalau cuma sekedar ucapan, orang munafik pun mampu mengucapkan, sangat mudah. Orang kafir pun bisa mengucapkan kalimat itu. Tapi kita orang mukmin harus dibuktikan apa konsekuensi dari la ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Makna dari sesembahan itu adalah dia yang berhak untuk ditujukan semua model ibadah.
macam-macam ibadah apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kedua adalah kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat, peganglah sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i pernah mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man tarakaha gharq. Sunnah adalah kapalnya Nabi Nuh. Seperti kapalnya Nabi Nuh. Kalau kita ingat sejarah Nabi Nuh dan kaumnya, bagaimana kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan banjir bandang, lautan naik dan gunung semuanya tertutup dengan air laut. Allah tenggelamkan mereka ke dalam air itu. Lalu di antara mereka yang diselamatkan adalah orang-orang yang bersama Nabi Nuh di atas kapalnya. Ibarat sunnah Nabi, ajaran Rasulullah seperti kapalnya Nabi Nuh. Yang mau naik ke atas kapal, dia pasti selamat. Tinggal kemauan. Karena dulu di zaman Nabi Nuh, yang mau naik kapal itu pasti selamat. Yang memang tidak mau pasti dia akan celaka. Walaupun engkau naik di atas gunung pun kau akan tenggelam. Karena semua ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibarat kapalnya Nabi Nuh, siapa yang naik dia selamat. Siapa yang tidak naik dia tenggelam, celaka. Itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma di dunia, akhirat yang kita cari. Kalau kita mengikuti sunnah, mungkin orang akan mengatakan apa untungnya di dunia. Iya, di dunia memang tidak ada untungnya. Mungkin itu sekasat mata kita manusia. Ketika ada orang yang berusaha berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, mulai dicemooh, dihina, dicaci, dan dipinggirkan. Seakan dia dikatakan terkebelakang, tidak ikut zaman. Demi Allah, Islam maju, Islam berkembang bukan karena dunianya, bukan karena teknologinya. Allah bilang dalam Al-Quran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan pernah tertipu engkau dengan kemewahan dan kemajuan orang-orang kafir, dengan kekayaan orang-orang kafir. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit sementara. Kembalinya mereka, tempat kembalinya mereka adalah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci keselamatan dua. Berpegang dengan kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti selamat. Kalau di dunia orang yang berpegang dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan selamat. Dia akan bahagia, dia akan tenang, tidak merasa khawatir, sedih dan juga kacau pikiran dan hatinya. Tidak ada. Karena dia yakin, dia tahu bahwa ketika dia berpegang dengan ajaran Rasulullah, pasti akan Allah berikan balasannya yang terbaik. Satu kebaikan yang kau ikuti dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti balasannya baik, pahalanya besar. Engkau dimuliakan di dunia dan tentunya engkau akan berbahagia di akhirat nanti. Engkau pasti masuk surga. Demi Allah, di hari kiamat atau di ujung dunia ini, sebelum kiamat, Dajjal, makhluk yang sangat na'udzubillah, yang sangat luar biasa kedahsyatannya. Dia bisa menggoda manusia dengan begitu cepat, bisa diajak oleh dia untuk menjadi pengikutnya, bisa disesatkan secepat mungkin. Walaupun engkau mungkin badannya besar, engkau mungkin dulu jadi penguasa apapun, engkau akan mudah terfitnah, tergoda dengan Dajjal. Tapi kalau orang yang berpegang dengan ajaran Rasulullah, dia tidak akan pernah tergoda dengan apa yang dibawa oleh Dajjal. Dajjal membawa surga dan neraka. Dia punya surga, dia punya neraka. Bisa dia buat orang mati dan bisa dia hidupkan orang mati itu. Itu Dajjal. Siapa yang tidak tergoda dengan kehebatan makhluk seperti ini? Kalau ada hari ini manusia yang punya kehebatan seperti itu, mungkin orang akan menyembah orang tersebut.
Dajjal seperti itu nanti di akhir zaman. Tapi jangan pernah tertipu. Seorang mukmin yang berpegang dengan ajaran Rasulullah tidak pernah terfitnah dan tergoda. Dia tahu ciri-ciri Dajjal. Dia yakin bahwa surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Dan nerakanya Dajjal itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun engkau mungkin dimasukkan ke dalam surga Dajjal, tahulah kamu, yakinlah kau bahwa kau akan dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun engkau dimasukkan ke neraka Dajjal, maka yakinlah bahwa engkau pasti akan masuk ke dalam surga Allah. Jangan pernah ikut. Itulah manfaat kita berpegang dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi manfaat dari sisi duniawinya kita tidak mungkin bisa menyampaikan di waktu yang singkat ini. Hanya 2 kunci keselamatan di dunia dan akhirat, terutama berpegang dengan kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadilla ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara. Kalau kalian pegang itu kalian akan selamat di dunia akhirat. Kitabullah, Al-Quran. Kitabullah kita tidak pernah baca, tidak pernah buka, bahkan menghafal, memahami, tidak pernah. Juz amma Al-Quran kita tidak hafal. Padahal itu adalah kitab suci orang-orang yang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang suci di antara di tengah-tengah kita sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa. Tapi kita tidak pernah baca. Bagaimana bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau kita tidak pernah baca, pernah buka, mendalami maknanya, tafsirnya tidak pernah baca. Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawatu rabbi wa salamuhu ala abdihil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan Muhammad sebagai saksi bagi umatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 41, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Dan bagaimana kondisinya kalau seandainya nanti di hari kiamat seluruh para nabi dijadikan sebagai saksi atas perbuatan umatnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Zakaria, Nabi Saleh, semua para nabi akan didatangkan, mereka yang akan menjadi saksi atas perbuatan umatnya, apakah baik atau buruk. Waji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami Allah akan mendatangkan kamu wahai Muhammad di hari kiamat untuk menjadi saksi atas perbuatan umatmu. Atas perbuatan umatmu, apakah mereka sudah benar-benar menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu, ataukah justru mereka tinggalkan ajaranmu dan justru mereka lakukan apa yang engkau larang? Apakah seperti itu nanti kondisinya atau tidak? Ayat ini ketika dibaca oleh Muhammad berulang kali setiap beliau membaca surat An-Nisa ayat 41, sampai di ayat ini pasti beliau menangis. Setiap kali membaca ayat ini beliau menangis. Bagaimana beliau membayangkan bahwa kalau seandainya ada di antara umatnya yang sudah menyimpan dan menyeleweng, mereka jauh dari ajarannya, maka dia Rasulullah kasihan dan menangis. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, ketika dia melihat ada umatnya, ketika masih di telaganya beliau ada manusia-manusia yang diusir dari telaganya. Allah akan mengumpulkan semua manusia dekat kepada telaga Nabi SAW.
Bagi mereka yang menjadi umat yang sejati, maka mereka akan bisa dipersilahkan untuk minum telaga atau air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ada di antara mereka yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah, "Ummati, ummati, ummati ya Rabb." Mereka itu umatku ya Rabb, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb. Maka Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, ketika engkau telah meninggal, mereka telah meninggalkan ajaranmu, mereka jauhi larangan, mereka dekati laranganmu, dan mereka justru membuat acara-acara, ritual-ritual yang tidak kau ajarkan. Mereka telah jauh dari ajaranmu, maka mereka pantas mendapatkan itu. Inilah yang kemudian ditangisi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali membaca ayat surat An-Nisa ayat 41. Dia dijadikan sebagai saksi atas umatnya, beliau selalu menangis. Maka mari jangan sampai kita membuat Rasulullah menangis gara-gara kita telah jauh dari ajaran beliau. Kita tidak menjalankan perintah dan justru kita melakukan apa yang dilarang oleh beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innallaha ya'murukum an tusallu ala nabiyyikum فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وبارك على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك ردا جميلا اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك ردا جميلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة